Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar. Sudah pada pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi di mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar, yang mana pada kesempatan hari ini kita sudah pada pertemuan yang kedua, yang mana kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan pentingnya mempelajari ilmu alamiah dasar. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kuliah pada pertemuan yang kedua ini, marilah kita berdoa sejenak. Semoga perkuliahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ilmu yang manfaat. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan latar belakang pentingnya mempelajari ilmu alamiah dasar. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita membahas pengertian ilmu alamiah dasar. Pembahasan ilmu alamiah dasar pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan alam, atau dalam bahasa Inggris science atau natural science, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sehingga ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala dalam alam semesta seluruhnya sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Sementara itu, Abdullah Ali menukil pendapat Fowler yang mendefinisikannya sebagai ilmu yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Sehingga ilmu alamiah atau ilmu pengetahuan alam merupakan suatu ilmu teoritis. Sehingga ilmu alamiah atau ilmu pengetahuan alam merupakan suatu ilmu teoritis, tetapi teori tersebut didasarkan atas pengamatan, percobaan-percobaan terhadap gejala-gejala alam. Fakta-fakta tentang gejala kebendaan diselidiki dan diuji berulang-ulang melalui percobaan atau eksperimen. Kemudian mahasiswa yang berbahagia,
Dari hasil eksperimen inilah dirumuskan keterangan ilmiahnya atau teori, di mana teori ini pun selalu didasari oleh suatu pengamatan. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu alamiah juga dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan cara yang khusus, yaitu observasi, eksperimen, penyimpulan, penyusunan teori, dan seterusnya, sehingga identik dengan ilmu yang diperoleh melalui metode ilmiah. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya tujuan mempelajari IAD atau ilmu alamiah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup pembahasan ilmu alamiah dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu memiliki cakrawala pandang yang lebih luas dalam bidang ilmu alamiah dasar. Yang ketiga, mampu memahami persoalan ilmu alamiah dengan penalaran yang lebih komprehensif. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan berbagai fenomena alam dalam tinjauan sains dan Al-Quran. Yang kelima, para mahasiswa, tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar adalah diharapkan mahasiswa akan mampu mengembangkan kepribadian sehingga muncul kepekaan, cepat tanggap, dan dapat mengambil tindakan yang tepat dan bertanggung jawab terhadap berbagai masalah perkembangan ilmu alamiah dasar. Para mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam, tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar adalah memiliki cara pandang yang utuh akan hubungan Al-Khaliq dengan makhluknya berikut tanggung jawab manusia di dalamnya. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa pentingnya mempelajari ilmu alamiah dasar, sekalipun materi ilmu alamiah dasar ini sudah didapatkan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan atas, namun materi ini menjadi penting untuk disampaikan kembali, namun tentu saja dengan penekanan yang berbeda. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena yang terjadi dengan adanya ruang lingkup yang terbatas pada jurusan di perguruan tinggi membuat mahasiswa lebih fokus untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan bidang studinya saja, sementara untuk informasi atau pengetahuan yang tidak berkaitan dengan bidang studinya cenderung diabaikan atau seolah tidak mau tahu. Padahal para mahasiswa, sesungguhnya mahasiswa diharapkan untuk memiliki cara berpikir yang komprehensif, karena mahasiswa adalah sosok yang diharapkan masyarakat peduli dan mengetahui akan berbagai persoalan yang tengah terjadi, bukan menjadi seseorang yang terkotak-kotak pada bidang keilmuannya saja. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu, ilmu alamiah dasar ini akan menjadi sumber nilai
dan pedoman guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian, kepekaan lingkungan dan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah, dengan mempelajari ilmu alamiah dasar, diharapkan pula mahasiswa dapat menjadi sosok yang memiliki pengetahuan akan manusia dan alam semesta, sehingga menyadari posisinya di hadapan Al-Khaliq, serta dalam kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai khalifah fil ardh, sehingga dapat mengelola bumi beserta isinya dengan sebaik-baiknya. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kesimpulan kuliah pada pertemuan yang kedua ini. Yang pertama, ilmu alamiah dasar merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar-dasar lahirnya ilmu pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan ilmiah, di dalamnya terdapat metode yang digunakan dalam mempelajari objek pembahasan, nilai dan manfaat yang diperoleh, serta sistematika pembahasan. Yang kedua, para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar diantaranya adalah untuk mengetahui dasar dan proses lahirnya ilmu pengetahuan, untuk mengetahui keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan agama, dan untuk mengetahui hubungan antara Khalik dengan makhluk. Yang ketiga, pentingnya mempelajari ilmu alamiah dasar diantaranya adalah agar kita menyadari bahwa Allah sebagai Al-Khaliq yang menurunkan wahyu merupakan sumber dan dasar lahirnya ilmu pengetahuan ilmiah, agar kita mengetahui proses perubahan pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan ilmiah. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pertemuan kedua mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar pada kesempatan ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah IAD, ISD, IBT pada pertemuan kedua ini. Jumpa lagi di lain kesempatan pada pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.